Warga Tagulandang mulai kembali ke rumah. Bantuan untuk korban erupsi Gunung Api Ruang. Polda gagalkan pengiriman emas 13 miliar. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam Kompas Manado Pagi edisi hari ini, Kamis 25 April 2024. Selain 3 informasi tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Edward Siwi, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Ya saudara, status Gunung Api Ruang telah diturunkan ke level 3 siaga. Pemerintah setempat mengizinkan warga Pulau Tagulandang untuk kembali ke rumah mereka yang tidak masuk zona bahaya. Warga di pesisir Pulau Tagulandang Selasa pagi mulai beraktivitas di rumah mereka setelah sebelumnya dievakuasi akibat erupsi Gunung Api Ruang. Warga mulai membersihkan halaman rumah dan memperbaiki atap rumah yang rusak akibat hujan batu dan abu vulkanik gunung. Tim SAR juga berhasil membantu salah satu warga yang terluka karena jatuh saat membetulkan atap rumah. Pemerintah daerah mengimbau warga yang sudah kembali ke rumah agar tetap waspada dan tetap menjauhi zona bahaya Gunung Ruang. Jadi kami harapkan dengan diturunkannya status menjadi level 3, masyarakat diharapkan kiranya sudah dapat kembali ke rumah masing-masing karena memang status potensi tsunami juga sudah dicabut. Diharapkan masyarakat sudah dapat kembali beraktivitas biasa. Memang ada beberapa fasilitas yang rusak, tetapi tetap kita upayakan penanganan upaya pelayanan kesehatan di beberapa puskesmas yang memang masih bagus. Nah, saudara, personel Polda Sulut dikerahkan untuk membersihkan abu vulkanik dan sisa material erupsi Gunung Api Ruang di Rumah Sakit Umum Daerah Batu Line, Tagulandang. Personel Polda Sulut bersama Polres Sitaro dikerahkan untuk membersihkan RSUD Tagulandang dari sisa-sisa material vulkanik Gunung Ruang. Nampak abu vulkanik menutupi atap gedung RSUD yang kondisinya rusak terkena batu vulkanik. Rumah Sakit Batu Line, Tagulandang belum beroperasi karena sebelumnya masuk radius 6 km zona dilarang pasca erupsi Gunung Api Ruang. Dan untuk sementara operasional RSUD dipindahkan ke Puskesmas Minangan. Kurang lebih kami ada 100 personil gabungan dari Brimob maupun Polres Kepulauan Sitaro melakukan pembersihan sisa-sisa erupsi Gunung Ruang. Sebelum hujan tadi, kami sudah membersihkan di bagian dalam rumah sakit, dan pada selesai hujan ini, kami membersihkan sisa-sisa material yang mungkin rekan-rekan bisa melihat sendiri, material yang sangat tebal, yang memerlukan peralatan sekop untuk mengangkat, maupun kami tempatkan di satu wadah dan kami kumpulkan di satu tempat, agar supaya nanti dalam waktu yang cepat, keadaan rumah sakit ini bisa pulih dan bisa dipergunakan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Saudara, sejumlah relawan dari Manado memberikan pendampingan trauma healing untuk anak-anak pengungsi erupsi Gunung Ruang di Gereja Gemis Shalom Kampung Apeng Salah. Para relawan dari Tritop Manado ini berusaha membantu kondisi psikologi anak-anak yang berada di pengungsian dengan berbagai kegiatan kreativitas dan terapeutik seperti bermain, bercerita, dan seni lukis. Koordinator tim relawan Yusuf Mandalika mengatakan dalam situasi sulit seperti ini, sangat penting untuk membantu menghilangkan rasa trauma akibat ketakutan yang dialami warga, terutama anak-anak. Selain pendampingan trauma healing, Manado Tritop juga memberikan bantuan material seperti pakaian, makanan, dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari, khususnya anak-anak. Ya, jadi ini namanya trauma healing. Nah, kami dari Grand Lule memang punya tim outbound yang biasa kasih main dewasa maupun anak-anak. Tapi tujuan kami hari ini khusus untuk anak-anak.
Karena sama seperti nama kegiatannya Trauma Healing, kita mengajak anak-anak untuk lebih fokus ke dunia mereka, yaitu dunia bermain, dengan harapan mereka tidak lagi mengingat apa yang sudah terjadi, mereka akan lebih enjoy dan menjadi seperti anak-anak normal lainnya. Itu sih tujuannya. Oke. Ya. Kalau boleh tahu berapa jumlah anak Pak data sampai sekarang ini? Kalau pagi tadi kita sudah main, ini juga sore kurang lebih 50. Cuma biasa kan ada yang datang pergi, dan kurang lebih 50 lah aktif yang mereka main. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah meninjau langsung keberadaan warga korban erupsi Gunung Ruang di Pulau Tagulandang. Dalam kunjungan ini, Forkopimda Sulut turut mendistribusikan bantuan. Wakil Gubernur Stephen Kando didampingi Kapolda Sulut, Irjen Pol Yudiawan, Pangdam 13 Merdeka, Maijen TNI Chandra Wijaya, berangkat ke Pulau Tagulandang menggunakan KM Bima Sena milik Basarnas. Tujuannya meninjau langsung kondisi para pengungsi, khususnya di Kampung Apeng Salah, Kecamatan Tagulandang. Kunjungan ini sekaligus memberikan bantuan dan mendengarkan langsung keluhan pengungsi, serta mengevaluasi penanganan selama masa tanggap darurat di lokasi bencana. Wakil Gubernur Stephen Kando juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras membantu selama masa tanggap darurat. Untuk memberikan bantuan dan cek on the spot keadaan di Tagulandang ini. Menurut pengamatan dan laporan dari Pak Bupati, ternyata penanganan boleh dikatakan sangat baik. Koordinasi antara semua stakeholder, antara pemerintah Kabupaten Sitaro, TNI Polri, Forkopimda Sitaro, TNI Polri, BNPB dan Basarnas, semua berjalan dengan baik. Dan juga dilaporkan tadi bagaimana distribusi bantuan itu sampai saat ini tercukupi. Dan begitu juga penyalurannya, alhamdulillah puji Tuhan semua tersalur dengan baik. Polda Sulawesi Utara bersama pengurus daerah Bayangkari Sulut meninjau Polsek Tagulandang. Kapolda menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh personel Polsek Tagulandang atas tugas dan tanggung jawab dalam penanganan erupsi Gunung Ruang. Dalam penanganan bencana alam yaitu gunung meletus. Saya tahu persis, saya lihat dari rekaman Pak Kapolsek, kirim saya. Polseknya kena apa? Termasuk rumah-rumah ya, terkena bencana, tapi tidak menyurutkan Bapak Ibu sekalian dalam melakukan pengabdian, berkorban untuk membantu masyarakat. Pasca erupsi Gunung Api Ruang, kondisi rumah warga di Pulau Tagulandang yang terdampak memprihatinkan. Warga membutuhkan bantuan untuk mengganti atap rumah yang rusak berat. Humara menjadi salah satu daerah terdampak jatuhan lontaran lava pijar yang menyebabkan hujan batu menghantam rumah warga. Salah satu rumah warga yang ditemui milik Said Samihi, warga Kelurahan Balai Humara, lingkungan 6 di Kecamatan Tagulandang. Dari pantauan, semua atap rumah tidak bisa kembali digunakan dikarenakan semua seng sobek dan bocor karena terkena jatuhan batu. Saat ini untuk mencegah dampak atap bocor saat hujan, Said mencoba memasang terpal di bagian atap rumah. Untuk memperbaiki rumahnya, Said membutuhkan uang sekitar 5-6 juta rupiah dengan kebutuhan 103 lembar seng. Pak, mensiasati ini pakai apa? Ya, untuk ditutup dengan terpal. Terpal. Yang butuh cepatnya kan. Oh iya. Terpal dari bantuan. Iya, dari bantuan. Kalau ada. Oh ini belum, ini masih terpal pribadi. Iya, pribadi. Ini pun terpal ini Pak dari pecahan saya beli waktu gunung api pertama 22. Sampai sekarang ulang 24 ada. Ada. Ini Pak. Jadi 2 kali kenangan ini terpal. Kira-kira berapa lembar ini Pak? Kalau 3. Yang rusak ini? 3. Itu sen. Ya. Hampir semua. Emang semua rata. Semua. Sementara itu data perhitungan jumlah kerugian material masih belum juga rampung. Meski begitu bantuan akan diserahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, salah satunya bantuan 10.000 lembar seng dan 1.000 dos paku kepada warga yang rumahnya terdampak. Sambil kemudian kita juga mendata kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Kita tahu berapa rumah masyarakat, sarana prasarana umum pada saat erupsi itu banyak yang bolong ya, karena di sini banyak menggunakan seng. Kemudian setelah hujan
plafonnya jatuh dan sebagainya. Ini tentu menjadi titik berat kita untuk kita data. Ya, yang dikirim sesuai dengan kebutuhan yang ada di sini. Karena inilah nanti akan ada 2 posko. Posko di sini adalah posko ya, pos utamanya ada di sini. Sementara yang di Manado adalah pos pendampingan. Nah ini semua ini komunikasi yang dibutuhkan di sini untuk segera dipenuhi akan segera dikirim. Nah apa-apa saja nanti kita silahkan nanti kita sampaikan di posko. Ya. Tapi kita intinya kita siap untuk mendukung apa yang ada. Ya. Warga di Pulau Tagulandang telah kembali ke rumah masing-masing menyusul menurunnya aktivitas gunung api ruang dari level awas ke siaga. Jofrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. PLN ULP Tagulandang memastikan pasokan listrik pasca erupsi gunung api ruang sudah kembali normal di pekan ini. Pasca erupsi gunung api ruang, Rabu 17 April 2024, Pulau Tagulandang tidak mendapatkan pasokan listrik selama beberapa hari. Kerusakan di sejumlah titik akibat lontaran lava pijar yang juga menimpa mesin pembangkit dan merusak kantor PLN Tagulandang. Meski begitu, suplai listrik mulai berangsur baik di beberapa titik sejak 19 April. Guna memulihkan pasokan listrik di Tagulandang, pihak PLN telah mengirim 81 personel untuk memperbaiki instalasi yang rusak. Targetnya pekan ini semua akan kembali normal dan warga bisa menikmati listrik seperti umumnya. Jadi sejak tanggal 19 kita sudah berupaya untuk menormalkan sistem kelistrikan dan pada tanggal 20 April itu sudah mulai bisa menyala bertahap. Nah, jadi untuk hari ini itu sudah bisa normal, Pak. Cuma mungkin keadaannya masih keadaan siaga. Sementara kami juga ada perbaikan mesin yang terdampak akibat erupsi gunung ruang. Memang ada beberapa sedikit juga kerusakan di bangunan dan fasilitas kami, tapi tim PLN sudah sudah memperbaiki. Sampai sekarang pun masih ada beberapa mesin yang diperbaiki. Mungkin minggu ini atau besok sudah bisa surplus, tapi kalau hari ini kami masih prediksikan masih siaga. Pihak PLN juga mengimbau warga yang saat ini mengganti atap rumah supaya berhati-hati dengan instalasi listrik. Dan jika ada keluhan, bisa melaporkan di kantor PLN terdekat atau menghubungi layanan call center. Jofrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. FJPI Sulut peduli korban erupsi Gunung Ruang. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, kembali Anda bersama kami saudara sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak erupsi Gunung Api Ruang, komunitas olahraga air menggelar Water Sport Charity for Tagulandang. Dana yang terkumpul dari kegiatan nantinya akan disalurkan bagi korban bencana Gunung Ruang. Komunitas Water Sport Sulawesi Utara menggalang dana amal bagi warga Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Hal ini menyusul dampak erupsi Gunung Ruang di Tagulandang yang mengakibatkan sejumlah rumah dan fasilitas lainnya rusak parah serta mengakibatkan warga sekitar harus mengungsi. Kegiatan Water Sport Charity for Tagulandang ini sebagai bentuk kepedulian atas bencana letusan Gunung Ruang yang terjadi pekan lalu. Total dana yang terkumpul pada kegiatan kali ini sebesar 4 juta rupiah dan rencananya akan diberikan kepada warga terdampak dalam bentuk natura yang dapat meringankan beban warga Tagulandang yang terdampak erupsi. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, sebagai bentuk kepedulian terhadap korban erupsi Gunung Api Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Sulawesi Utara menunjukkan kepedulian dengan memberikan bantuan spesifik untuk kebutuhan wanita di pengungsian. Jurnalis Perempuan Indonesia Sulawesi Utara menunjukkan kepedulian dengan menyerahkan bantuan bagi korban erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Bantuan diserahkan pengurus SJPI Sulut melalui posko bantuan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di kantor gubernur pada Rabu sore. Ketua SJPI Sulut, Susan Palilingan mengatakan, bantuan diserahkan berupa kebutuhan spesifik untuk wanita korban erupsi yang terpaksa mengungsi di posko pengungsian di Pulau Tagulandang. Ya, karena kami memang dari Forum Jurnalis Perempuan, jadi kami
memperhatikan juga kebutuhan dari kaum perempuan, karena kebutuhan yang utama itu dari kaum perempuan salah satunya adalah pembalut dan juga pakaian dalam wanita. Dan kami menyerahkan 200 paket yang terdiri dari 200 buah pembalut dan juga ada 400 pakaian dalam wanita yang kami sudah paket-paketkan itu masing-masing dan nanti tinggal dibagikan ke pengungsi bencana gunung api ruang di Tagulandang. Bantuan FJP Sulut dititipkan di posko bantuan tanggap darurat Pemprov Sulut di Kota Manado dan rencananya akan didistribusikan bertahap menggunakan transportasi laut menuju Pulau Tagulandang. Jadi setelah bantuan diantar, kami menyiapkan berita acara. Tentunya setiap barang yang masuk dan barang keluar itu harus dipertanggungjawabkan sehingga ada transparansi terkait pengelolaan bantuan logistik yang ada di posko ini. Setelah dikumpulkan di posko ini, pihak Kodam dengan Polda, termasuk juga dari BPBD menyiapkan angkutan untuk penyaluran bantuan ke posko Tagulandang. Jadi memang ada kapal feri yang disiapkan, termasuk juga ada KRI Kakap, bantuan dari Lantamal 8 yang akan memuat distribusi logistik yang ada dari tempat ini ke posko Tagulandang. Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro membuat belasan ribu warga terdampak dan 3.598 warga terpaksa mengungsi. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tersebarnya posko pengungsian para korban erupsi Gunung Ruang membuat distribusi bantuan belum merata. Hal ini membuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Forkopimda Sitaro membawa sejumlah bantuan ke beberapa titik pengungsian di luar posko terpadu yang berada di Desa Apengsala, Pulau Tagulandang. Banyaknya sebaran posko pengungsian yang menjadi lokasi para korban erupsi Gunung Ruang membuat sejumlah distribusi logistik bagi para pengungsi tidak merata. Mengantisipasi hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sitaro serta TNI Polri menyasar sejumlah titik pengungsian dan membawa langsung bantuan logistik bagi pengungsi. Salah satu titik pengungsian yang dituju ialah posko pengungsian di Gereja Via Dolorosa, Desa Lasarende, di mana terdapat warga terdampak erupsi yang mengungsi di lokasi ini. Ya, kita bersama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Sitaro, juga ada Pak Danrem, dari DPT, Kapolres, dari Basarnas, dari Pak Dandim juga hadir, menyerahkan bantuan permakanan untuk konsumsi masyarakat terdampak yang mengungsi di beberapa titik, juga untuk kebutuhan anak dan bayi. Ya, kepada para pengungsi kita minta untuk tetap tenang, tetap juga waspada, percayakan kepada unsur pemerintah daerah berbagai instruksi yang disampaikan supaya bisa dilaksanakan dan dijalankan oleh masyarakat pengungsi. Distribusi bantuan yang dibawa kali ini berupa kebutuhan dasar untuk makan dan minum, termasuk bantuan logistik lainnya, sebagai upaya untuk membantu pengungsi dalam masa adaptasi pasca erupsi. Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Forkopimda Sitaro bersama Satgas Penanggulangan Bencana Alam, TNI juga melakukan upaya penanganan pasca evakuasi dengan menyiapkan posko pengungsian sekaligus pendataan jumlah korban jiwa terdampak dan perhitungan rumah dan fasilitas sosial yang rusak akibat muntahan material Gunung Ruang. Kami dari pihak Kodem telah memberikan bantuan kepada para pengungsi, terutama paling mendasar adalah kebutuhan bahan makanan, kemudian pangan dan perumahan. Yang kita ketahui bersama yang terdampak itu tidak seluruhnya dari orang tua maupun sampai ke balita. Untuk pelaksanaan pendistribusian, kami kemarin sudah melaksanakan pendistribusian ke posko bersama yang nantinya dan sudah dilaksanakan pendistribusian ke tempat-tempat titik-titik yang ada khususnya di seluruh kecamatan Tagulandang. Diketahui Gunung Ruang Kabupaten Kepulauan Sitaro erupsi pertama kali pada 16 April 2024 lalu. Intensitas kegempaan masih berlanjut pada 17 April malam hingga 18 April dini hari. Akibat erupsi Gunung Ruang ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PFBMG menaikkan status Gunung Ruang di level 4 atau awas. Status level 4 ini terhitung 17 April hingga Senin 22 April 2024 pukul 9.00 WITA.
Meski status Gunung Ruang telah diturunkan menjadi level 3 atau siaga pada Senin 22 April 2024, status tanggap darurat bencana masih terus berlanjut hingga 29 April mendatang. Yana Mega Singal, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Kodam 13 Merdeka menyiapkan layanan pemeriksaan kesehatan bagi pengungsi korban bencana alam Gunung Ruang. Posko kesehatan ini berlokasi di Desa Apengsala yang juga merupakan posko terpadu Pemkab Sitaro. Selain menerjunkan personel untuk membuka layanan dapur umum, pendataan korban erupsi, dan kerugian material akibat erupsi Gunung Ruang, personil Kodam 13 Merdeka yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Kodam 13 Merdeka juga membuka layanan kesehatan di posko terpadu Pemkab Sitaro yang berada di Desa Apengsala. Posko kesehatan yang didukung tenaga kedokteran dan tenaga medis ini memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan, terutama bagi korban erupsi yang terpaksa mengungsi lantaran pemukiman mereka rusak akibat muntahan material Gunung Ruang. Tak hanya melayani korban pengungsian di sekitar posko Desa Apengsala, posko kesehatan ini juga turut melayani warga di Kepulauan Tagulandang yang gedung puskesmas dan rumah sakit umum daerahnya rusak akibat muntahan material Gunung Ruang. Kegiatan lain kita tetap penyiapan kegiatan berkaitan dengan kesehatan. Ya, masyarakat kita sudah himbau supaya datang aja ke sini. Kita belum bisa datang karena mobilisasi nggak ada kita ya. Jadi mereka kita himbau bisa datang. Dan alhamdulillah kemarin cukup banyak pasien yang datang ke sini, termasuk yang dievak malah tadi malam ke rumah sakit Kando. Ada satu yang harus dievak. Dengan kondisi kesehatan apa Pak sampai harus Itu ibu hamil. Oh, okay. Ibu hamil mungkin ada hal yang khusus yang di sini tidak mampu dengan keterbatasannya. Mungkin ke depan kalau ada ya kita evak lagi kalau kondisinya kita nggak mampu untuk menangani. Kita harapkan dengan ada pos kesehatan keterpaduan antara Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah Sitaro termasuk TNI dalam satu tempat kita melayani lebih gampang. Untuk diketahui, erupsi Gunung Ruang terjadi pertama kali 16 April 2024. Peningkatan aktivitas kegempaan terus berlanjut membuat Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Ruang di level 4 atau awas. Status level 4 baru dicabut pada Senin 22 April 2024. Selanjutnya, status Gunung Ruang menjadi level 3 atau siaga. Pemkab Sitaro menetapkan status tanggap darurat bencana hingga 29 April mendatang dan fokus untuk melakukan penanganan untuk warga terdampak di masa tanggap darurat saat ini, sembari secara bertahap melakukan pendataan kerugian material akibat erupsi Gunung Api Ruang. Yana Mega Singal, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Polda gagalkan pengiriman emas batangan senilai 13 miliar. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Polda Sulawesi Utara berhasil mengungkap dugaan kasus tindak pidana Minerba, di mana kepolisian menggagalkan pengiriman emas batangan 10 kg senilai 13 miliar rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut melalui Subdit Tindak Pidana Tertentu berhasil mengamankan 3 terduga pelaku penyelundupan 10 kg emas yang hendak dikirimkan melalui Bandara Samratulangi Manado menuju kota Surabaya. Kapolda Sulut Irjen Pol Yudiawan menyampaikan kasus ini langsung ditindaklanjuti berdasarkan informasi dari masyarakat. Ketiga pelaku yang diamankan berinisial LS, MR, dan RH warga kota Manado. Ketiga pelaku tersebut diamankan di Bandara Internasional Samratulangi pada Selasa 23 April 2024 pukul 12.15 waktu Indonesia bagian tengah. Ketiga pelaku pun langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda Sulut Irjen Pol Yudiawan menyampaikan bahwa hingga saat ini kasus ini terus dikembangkan, di mana lokasi pembuatan emas tersebut masih diselidiki. Mana tempat kejadian perkara adalah di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara. Kemudian waktu kejadian kemarin hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 12:15. Ini pengungkapan ini dengan modus operandi bahwa para tersangka akan melakukan pengiriman batangan emas yang diduga dari hasil pertambangan emas ilegal yang berada di wilayah hukum Sulawesi Utara melalui Bandara Udara Internasional Samratulangi, Manado, yang kemudian batangan-batangan emas tersebut akan dijual ke Surabaya, di mana dalam pelaksanaan kronologis penangkapan adalah
pada hari Selasa kemarin tanggal 23 April 2024 setelah dibukanya bandar udara sekitar jam 12:15 WITA siang, anggota kami di Ditreskrimsus Polda Sulut melaksanakan penyelidikan setelah adanya informasi dari masyarakat. Untuk ketiga pelaku dijerat dengan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, mineral, dan batu bara dengan pidana penjara 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, mantan sekretaris daerah Kabupaten Minahasa Utara berinisial JK ditahan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara atas dugaan korupsi pembelian dan perluasan lahan RSUD Walanda Maramis di Minahasa Utara yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 19,7 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menahan 5 orang terduga kasus korupsi pembelian dan perluasan lahan rumah sakit umum daerah Walanda Maramis di Minahasa Utara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 19,7 miliar rupiah. Salah satu yang ditahan adalah mantan sekretaris daerah Kabupaten Minahasa Utara berinisial JK. Keempat tersangka lainnya adalah YM, ASN RSUD Walanda Maramis, S, ASN Pemkap Minahasa Utara, FL seorang ASN, dan ML seorang tokoh agama. Terlihat sejumlah tersangka masih mengenakan kemeja ASN saat ditahan petugas dan langsung dibawa masuk ke mobil tahanan dengan tangan diborgol. Kasipenkum Kejati Sulut Theodorus Rumampuk menjelaskan, berdasarkan surat perintah penahanan, kelima tersangka tersebut ditahan di rumah tahanan Manado kelas 2A dan akan ditahan selama 20 hari. Tim penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan penahanan tahap penyidikan terhadap 5 orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. 5 orang tersangka ini masing-masing inisial Insinyur JKMA, tersangka YM Escape, tersangka S, tersangka VL SSTP MN, dan tersangka ML. Bahwa para tersangka yaitu tersangka YM, tersangka S, tersangka VL, dan tersangka ML ini secara bersama-sama dengan tersangka JK diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan perluasan RSUD Walanda Maramis Kabupaten Minahasa Utara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 19.763.500.000 rupiah berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI. Para tersangka diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, eksekusi lahan yang terdiri dari 9 rumah di Kecamatan Sario Manado berakhir ricuh. Warga yang tergusur terlihat hendak menghakimi kuasa hukum penggugat, namun berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Kericuhan terjadi pada saat eksekusi lahan dan 9 rumah di Kecamatan Sario, Kota Manado pada hari Rabu pagi. Warga yang tergusur tampak tidak menerima eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Manado ini. Mereka hendak menghakimi kuasa hukum dari penggugat, namun berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Tampak beberapa warga meratapi rumahnya yang dibongkar dengan alat berat hingga bahkan ada warga yang tak sadarkan diri. Menurut kuasa hukum penggugat, sengketa lahan ini telah terjadi sejak tahun 2016 lalu antara penggugat Johnny Heri Londok dan warga yang telah menduduki lahannya di Kecamatan Sario tersebut. Saya mulai menangani perkara ini 2016. Itu penomor perkaranya 261. Atas nama pemohon, atas nama kliennya? Klien saya Johnny Heri Londok. Lawan ini penghuni di sini 12 orang. Berapa kakak? Ya, berapa kakak? 12 kakak. Ini Bapak dari pihak pemohon ya?
penggugat. Dengan institusi hari ini, saya hanya diperintahkan untuk melaksanakan institusi bersama-sama terkait dengan jawaban-jawaban apalagi yang sifatnya objektif atau terkait dengan perkara tentu nanti di kantor. Karena di sana ada humas, ada juru bicara. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ke dalam laporan. Sebagai panitera untuk melaksanakan memimpin jalannya pelaksanaan eksekusi berdasarkan surat tugas dari Ketua Pengadilan Negeri Manado. Pembongkaran sejumlah rumah yang tereksekusi ini menjadi tontonan warga dan sempat menyebabkan kemacetan di ruas Jalan Samratulangi Manado. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dan informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kompas Manado Pagi. Saya Edward Siwi dan seluruh tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.